Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 11 SMA SMK, matematika kurikulum merdeka di bab 3 tentang statistika. Soal yang dibahas latihan 3.4 halaman 105. Inilah latihan 3.4 halaman 105 sampai dengan 106 yang kita akan bahas. 3.4 nomor 1, pada saat kondisi mendadak para pengendara mobil memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat bereaksi untuk menginjak rem mobil. Jarak yang diperlukan hingga terjadi reaksi menginjak rem disebut sebagai jarak reaksi. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai jarak reaksi dari mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi inilah tabelnya, mulai dari kecepatan 20 km per jam, jarak reaksinya yaitu 4,1 meter. Kemudian kalau 30 km per jam kecepatan mobilnya, jarak reaksinya 6,2 meter. Pertanyaan A. Gambarlah diagram pencar dari data di atas. Kita jawab. Pertama, kita buat dulu grafik pada kertas berpetak seperti ini. Jadi kita ambil kertas berpetak, lalu kita buat garis mendatar seperti ini, dan garis vertikal. Pada garis mendatar, satu petak ini mewakili 10 satuan. Jadi ambil 10 satuan, bisa juga 5 satuan. Sini 10, 20, 30, 40, sampai terakhir ini adalah 80. Kemudian yang vertikal atau sumbu Y, kita ambil satu petak ini mewakili 0,5 satuan. 0,5, kemudian satu satuan, jadi tambahannya 0,05. Sampai berakhir di 15,5. Nah, sekarang kita letakkan atau hubungkan titik koordinat antara kecepatan dengan jaraknya. Nah, misalnya kita mulai di sini. Kecepatan 70, kemudian jarak reaksinya 14,5. Jadi kita ambil di sini, kita pertemukan 70 kecepatannya dengan 14,5 sekitar ini. Jadi kita buat titik di sini. 60 ini dengan 12,4 sekitar ini, kita buat titik. Lalu 60 sini kita hubungkan titik, 50, 40, dan 20. Inilah grafiknya. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan B sampai F. Pertanyaan B, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linier antara kecepatan dengan jarak reaksi? Jadi kalau kita lihat ini, jawabannya ya. Ada hubungan linier antara kecepatan dengan jarak reaksi. C, tentukan persamaan garis, yaitu Y sama dengan negatif 0,042 ditambah dengan 0,207X. D-nya, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Nilai A artinya ketika kecepatan sama dengan 0 km per jam, maka jarak reaksi adalah negatif 0,042 meter. Sedangkan nilai B artinya setiap kali kecepatan meningkat 1 km per jam, maka jarak reaksi akan bertambah sebesar 0,207 meter. Hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 35 km per jam. Kita gunakan rumus jarak reaksi, yaitu sama dengan negatif 0,042 tambah dengan 0,207X. Lalu X-nya ini kita ganti dengan 35 kali 35. Setelah kita kali ini hasilnya adalah 7,245. Kita jumlahkan
Hasilnya adalah 7,203 meter. F, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Jadi sama ini rumusnya. Kita ganti X-nya dengan 55 kali 55. Hasilnya 11,384. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 11,343 meter. Nomor 2. Tabel berikut ini adalah data mengenai rata-rata tinggi badan anak perempuan yang berumur 2 sampai 14 tahun. Pertama, gambar diagram pencarnya dari data di atas. Kita jawab. Jadi gambarnya seperti ini. Langkah pertama kita gunakan angka 0 sampai 15 ini. Di sini nanti sampai 14 dari 1. Kemudian untuk yang vertikal, ini tadi umur, untuk garis datarnya, umurnya dalam satuan tahun. Kemudian ini adalah rata-rata tingginya. Kita gunakan satu petak mewakili 5 satuan. Jadi 5, 10. Kita buat sampai 180-an. Sekarang tinggal kita hubungkan. Lalu kita hubungkan di sini. Mulai dari angka 14 ketemu 161. Boleh juga mulai dari sini. Ini. Ketemu di sini titik. Lalu 13 dengan 160. Ketemu titik di sini. Lalu 12 dengan 155. Dan seterusnya. Kita hubungkan titik-titik seperti ini. Terakhir di sini 2 dengan ketemu dengan 80. Sekitar sini. Inilah grafiknya. Sekarang kita jawab pertanyaan B sampai G. Jadi dari tabel, dari grafik ini bisa kita jawab, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linier antara umur dengan rata-rata tinggi badan. Karena ini kelihatan, ini naik terus, jadi ada hubungan. Ya, yaitu ada hubungan linier antara umur dengan rata-rata tinggi badan. Jadi ini membentuk garis dari bawah ke atas. Kemudian pertanyaan C, tentukan persamaan garis regresinya, yaitu Y sama dengan 80,066 tambah dengan 6,165X. D-nya interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Jadi nilai A ini artinya ketika umur sama dengan 0 tahun, maka tinggi badan adalah 80,066 cm. Dan nilai B artinya setiap kali umur bertambah 1 tahun, maka tinggi badan akan bertambah setinggi 6,165 cm. Pertanyaan E, hitunglah prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 5,8 tahun. Jadi kita gunakan rumus Y sama dengan 80,066 tambah dengan 6,165 kali X. X-nya kita ganti dengan 5,8. Kita kalikan 5,8. Hasilnya 35,757. Lalu kita jumlahkan dengan 80,066 sama dengan 115,823 cm. Pertanyaan F, hitunglah prediksi tinggi kalau berumur 30 tahun. Kita jawab di sini. Jadi tinggal kita kali 30, hasilnya sama dengan 184. Ditambah 80,086 sama dengan 265,116 cm. Pertanyaan G, berikan komentar mengenai probabilitas nilai perkiraan di bagian F. Pertanyaan G, berikan komentar mengenai reliabilitas nilai perkiraan di bagian F. Kita jawab sini.
hasil perhitungan pada bagian F tidak reliabel karena tingginya sudah melewati batas wajar pertumbuhan manusia pada umumnya. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.